channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang modem yang saya perbaiki di video sebelumnya. Setelah saya perbaiki di video sebelumnya itu, ternyata walaupun dikasih supply dari charger HP, baterainya tetap terkuras habis dan akhirnya mati. Dan saya mengiranya modemnya rusak gitu karena tidak sesuai spesifikasi yang saya pasang. Ternyata baterainya protek karena habis. Dan akhirnya saya mengganti alat agar bisa dicas dan baterainya tidak terkuras habis. Artinya besar yang masuk daripada yang digunakan gitu. Oke sahabat, jadi di video sebelumnya saya menggunakan modul step up dari USB ini. Ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Di spesifikasi ini tertulis sekitar 2 ampere. Ternyata sangat kecil sekali yang masuk dan tidak cukup untuk menyuplai beban sekaligus untuk mengecas. Jadi terus menerus baterai yang ada di sini berkurang. Akhirnya saya menggunakan modul step down ini. Ini sekitar 5 ampere ya maksimalnya. Jadi untuk digunakan 2 ampere ini sudah sangat cukup gitu. Kemudian agar arus ataupun tegangan yang dari baterai sini tidak balik menuju ke step down, saya menambahkan dioda ya. Ini dioda biasa yang biasanya digunakan di speaker. Karena saya nggak punya yang lain, adanya ini tapi tidak panas. Kemudian agar modem ini bisa saya bawa atau bisa portable ya, bisa dilepas kemudian dicas lagi saat digunakan di luar, saya menambahkan jack seperti ini. Saya nggak tahu namanya apa, yang penting bisa dicas menggunakan charger bawaannya ya. Ini charger bawaannya, dan bisa juga menggunakan voltase 12 volt. Karena ini step down-nya ini ada tulisan 35 volt, artinya untuk input dari sini bisa disuplai dengan tegangan maksimal 35 volt. Jadi misalnya menggunakan aki ataupun baterai 24 volt ini sudah aman. Jadi bebas mau menggunakan baterai 12 volt ataupun baterai 24 volt, sangat aman gitu ya. Dari sini masuk ke sini. Dan sudah saya coba tadi, ini nggak panas ya, nggak panas, dan sudah saya cek semuanya aman, sentosa, damai. Pokoknya aman gitu ya, nggak terjadi panas, nggak ada ya indikasi bakal rusak cepat, itu nggak ada. Dan bisa mengcover baterai dan juga modemnya gitu, jadi nggak terkuras habis baterainya, tetap terisi. Kemudian untuk tegangannya itu saya set, coba saya ukur. Tadi saya set di tegangan 8 volt. Kenapa 8 volt? Supaya ketika masuk ke baterai tidak terlalu drop. Untuk yang sebelumnya saya menggunakan modul step up mini ini. Ini saya set di 7,9, ternyata drop jauh ya, karena mungkin kecil juga. Tapi ini saya set di 8 volt. Untuk penuhnya baterai seperti ini itu di 8,4 volt. Oke, coba saya cek tegangan yang ada di sini. Sebelumnya saya pengen cek dulu untuk tegangan dari baterai ini. Ini cukup dihubungkan ke sini ya, karena nggak ada saklar ataupun apa. Jadi ketika ini dihubungkan langsung muncul tegangannya gitu. Nah, tegangan dari baterai terbaca di 7,79. Coba saya masukkan inputan dari chargernya. Ini charger bawaan dari modem ini sendiri ya. Itu langsung nyala lampu dari indikator step down-nya. Nah, kalau misalnya saya tidak menambahkan dioda di sini, ketika saya cabut dari chargernya ini pun lampu indikator ini tetap nyala, artinya tegangan berbalik ke step down ini. Coba diukur. Dan tegangannya jadi 7,86. Ini karena sambil mengecas ya.
Kalau untuk tegangan aslinya yang masuk ke sini, artinya keluar dari dioda ini ya, di luar dioda ini sebelum ada baterai, sebelum ini saya solder, ini saya set di 8 volt. Dan untuk trim portnya saya kasih lem tembak ataupun lem bakar biar nggak muter sendiri, karena ini kan tempatnya di luar ya, kemungkinan kesenggol ataupun gimana gitu bisa berubah sendiri karena sangat sensitif untuk trim port yang seperti ini. Oke, gitu sahabat ya. Coba saya pasang ulang dan saya nyalakan. Untuk menempelkannya ataupun melekatkan ini saya menggunakan double tip saja ya. Ini lumayan kokoh dan kuat. Ini dipasang dulu ya. Soket dari BMS bawaannya. Untuk yang nonton video ini tapi belum nonton video saat saya memperbaiki dalemannya ataupun saya memasang BMS-nya, saya di sini menggunakan 2 BMS ya. Satu BMS bawaannya itu masuk ke sini ya, ke sini, langsung ke wifi-nya ataupun ke modemnya. Untuk BMS yang satu lagi itu saya gunakan ke sini ya, ke step down ini. Jadi antara step down yang di luar sini dan BMS yang di dalam itu terpisah, ada 2 BMS. Kenapa saya menggunakan 2 BMS? Karena untuk yang di dalam ini kabelnya kan 3 ya, berarti yang satunya itu ada minimal sensor gitu, entah itu sensor suhu ataupun sensor yang lainnya gitu. Nah, saya nggak mau mengganggu sensor tersebut ataupun ada sistem yang mungkin terkoneksi dari BMS tersebut ya. Jadi saya menambah BMS lagi supaya ya berdiri sendiri gitu, nggak mengganggu BMS yang ada di modemnya. Takutnya ada gangguan listrik statis yang bisa mengganggu dari jaringan ataupun ya sistem kerjanya di dalamnya gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi saya memilih untuk menambah 1 BMS lagi dan saya menggunakan step down ini sebagai alat untuk mengecasnya. Nah, sebelumnya ini ya, tapi ini nggak mampu dan saya ganti ini. Untuk sahabat yang pengen lihat video tentang saya ngoprek ini ya, masang ini ya, bukan yang ini. Yang ini saya nggak buat videonya, itu ada di deskripsi, boleh dicek. Oke sahabat, jadi nyala ya normal. Coba saya tutup ya, nanti takutnya jatuh baterainya. Ini tutupnya pun jadi nggak rapat karena saya memaksa kabel lewat dari sini. Tapi ya lumayan lah daripada harus membuat lubang lagi, karena sebenarnya ini lewat luar ya, nggak lewat dalam, nggak ada masuk ke dalam gitu. Oke, nyala. Jika keadaannya lagi di bawah gini ya, diletakkan di bawah, artinya tidak diletakkan di tempat yang tinggi, maka jaringannya susah sekali, apalagi menggunakan HP ya. Tapi kalau diletakkan di tempat yang tepat, ini jaringannya bisa 3 bar, kadang juga 2 bar. Kalau misalnya malam itu bisa sampai 4 bar. Pokoknya lumayan lah untuk kecepatannya. Oke sahabat, jadi begitu kurang lebihnya tentang saya memperbaiki modem ini. Sampai 2 kali perbaikan baru bisa normal. Mudah-mudahan bisa awet sebelum saya punya uang untuk membeli lagi. Oke sahabat, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time and bye.